nih contoh soal yang gue kasih misalnya nih ya. Nah, sekarang lo bayangin ada 4 transaksi. Oke, di mana lo dapet duit jajan dari ayah 100.000. Oke, akun yang terpengaruh apa sih? Udah jelas ya, pendapatan. Oke, pendapatan meningkat. Ya, biasanya kalau pendapatan meningkat, bebannya tetap gitu kan, profit lo meningkat. Oh, ketika meningkat kita taruh di kanan gitu kan. Oh, gue dapet duit jajan 100.000, berarti transaksi nomor 1 gue taruh di kanan. Oke, terus lihat lagi nih. Yang transaksi 2 dapat duit jajan dari ibu 200.000. Oh, sama nih ya, berarti pendapatan meningkat di kanan. Wah, akhirnya lo hafal nih. Oke. Terus habis itu berikutnya beban. Oke. Bayar nasi uduk 10.000. Ingat nih. Ingatnya kalau misalnya pendapatannya sama, bebannya meningkat ya sebesar 10.000, profit lo akan atau keuntungan lo akan menurun. Ketika menurun, gue taruh di kiri gitu kan. Oh, gue harus bayar nasi uduk nih, gue catat di kiri. Oke, berikutnya lagi nomor 4. Oh, harus bayar teh manis juga nih 2.000. Oke, akhirnya lo hafal nih. Oh, beban meningkat, gue taruh di kiri nih. Nah, kayak gitu. Itulah yang terjadi ketika lo punya transaksi. Kita catat dalam yang kita sebut di account. Oke. Nah, jurnal umumnya gimana? Ups, tunggu dulu. Oke, sabar. Nah, sekarang yang mau gue kasih tahu di lo adalah dalam akuntansi kita nggak menyebut kiri atau kanan. Oke, yang tadinya kita sebut kiri, kita sebut dengan debit, huruf D. Ya, di kiri gue kasih marker yang gede banget nih, D. Nggak ada tuh kata kiri di akuntansi, adanya D. Ya, D. Itu debit. Oke, sisi kanan dinamakan kredit. Kredit nih. Oke, jadi lo harus mulai familiar nih ketika nanti gue ngomong ya. Harta kita meningkat nih. Kita catat di mana ya? Di kiri. Bukan. Kita akan jawab kalau di dalam akuntansi, harta kita meningkat nih, kita taruh di mana? Di debit. Kiri sama dengan debit gitu kan. Di kiri sama dengan debit. Oke, debit. Oke, jadi kita nggak nyebut sisi kiri atau sisi kanan, tapi sisi kirinya kita sebutnya debit, sisi kanannya kredit. Oke, debit tuh sebenarnya tulisannya dalam bahasa Inggris tuh debit. Bahasa Indonesia sih sebenarnya debit ya, debit. Oke, kalau misalnya di bahasa Inggris kredit ya, kita nulisnya kredit. Di bahasa Indonesia kredit gitu. Oke. Nah, jadi di akuntansi, lo harus mengenal dulu konsep debit sama kredit yang tadi gue bilang. Jadi kalau gue bilang utang gue bertambah, ada di kredit, bukan di kanan gitu ya. Kita nyebutnya di kredit. Oke, itu dari T-account yang perlu lo pelajarin. Setelah ini lo akan mudah banget ngerti tentang jurnal umum. Nah, hukumnya masih sama, aturannya apa? Pertama lo harus tahu akun apa yang terpengaruh. Ada transaksi apa nih? Oh, dapat duit. Oke, pendapatan sama kas gitu misalnya kan, akun yang terpengaruh. Yang kedua, naik apa turun? Oke, yang ketiga tadi gua hapus ya. Yang ketiga, catatnya gimana? Di T-account ya. Gimana sih, di kanan apa di kiri? Nah, tadinya lo nanya gitu kan, sekarang lo nanya catatnya gimana nih, di kredit atau di debit? Nah, dan di akuntansi, caranya mau nggak mau ini harus lo hafalin. Oke, harta bertambah di debit, harta berkurang di debit, itu harus lo hafalin. Oke, kayak gitu-gitu. Nah, gimana cara mentranslate ini ke jurnal umum? Kita bahas di chapter berikutnya. Di video berikutnya ya.